Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu April dan teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami pada mata kuliah Etika Profesi. Anggota kelompok 6 yang pertama ada Desi Anggraini, yang kedua ada Arimatea Ayu, dan yang ketiga ada Dea Aldila Putri. Materi yang akan kita bahas pada siang hari ini, yang pertama ada fungsi kepala sekolah, yang kedua tugas kepala sekolah sebagai pejabat formal, ketiga kriteria kepala sekolah, 4 kompetensi kepala sekolah serta persyaratannya, 5 pendekatan mutu sekolah, 6 tugas dewan pendidikan, dan 7 komite sekolah. Untuk yang pertama ada fungsi kepala sekolah, yaitu 1 sebagai edukator, sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai leader, sebagai inovator, sebagai motivator, dan sebagai entrepreneur. Yang kedua yaitu tugas kepala sekolah sebagai pejabat formal, yaitu memiliki keleluasaan dalam mengatur sumber daya sekolah yang ada yang dimanfaatkan untuk peningkatan mutu dan kinerja sekolah. Kepala sekolah yang profesional akan mengetahui kebutuhan dunia pendidikan dan sekolah itu secara spesifik. Jadi ia akan melakukan penyesuaian agar pendidikan dan sekolah mampu berkembang maju sesuai dengan perkembangan zaman. Kepala sekolah dikatakan pejabat formal karena dia itu diangkatnya atau pengangkatannya itu melalui suatu proses dan prosedur yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. Secara sistem, jabatan kepala sekolah sebagai pejabat formal dapat diuraikan melalui berbagai pendekatan, yaitu ada pengangkatan, pembinaan, serta tanggung jawab. Yang ketiga ada kriteria kepala sekolah. Seorang kepala sekolah disebut profesional apabila memiliki kejujuran dan integritas pribadi, mendedikasikan sebagian besar waktunya dalam bekerja. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat dikategorikan ahli dalam suatu bidang, berusaha mencapai tujuan dengan target-target yang ditetapkan secara rasional, memiliki standar yang tinggi dalam bekerja, serta memiliki motivasi yang kuat dalam mencapai keberhasilan. Yang keempat ada kompetensi kepala sekolah serta persyaratannya, yaitu ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Bukan hanya tentang pesona saja, akan tetapi kepribadian merupakan suatu konsep dinamis yang menggambarkan pertumbuhan dan pengembangan dari sistem psikologis keseluruhan dari seseorang. Yang kedua ada kompetensi manajerial. Dalam kepala sekolah dapat dilihat dari kemampuannya dalam menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkat perencanaan pengembangan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan, kepemimpinan sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal. Yang ketiga ada kompetensi kewirausahaan. Tantangan dan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional dalam berbagai bidang juga semakin berat. Perkembangan iptek saling berkait dengan kemampuan kewirausahaan di zaman saat ini, salah satunya yaitu tentang manajemen pendidikan, terutama manajemen berbasis sekolah, dan dikaitkan dengan kewirausahaan yaitu secara ekonomi. Contohnya itu mampu mendorong masyarakat khususnya orang tua siswa untuk menjadi fondasi utama operasi sekolah, karena pendidikan persekolahan juga membutuhkan dana yang besar. Yang keempat ada kompetensi supervisi. Supervisi akan dapat berjalan dengan baik jika staf, peserta didik, dan orang tua memandang kepala sekolah itu sebagai memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan supervisi terhadap mereka. Kepala sekolah dapat melaksanakan supervisi dengan melakukan suatu tindakan kunjungan kelas, berbicara dengan guru, peserta didik, orang tua, dan mengikuti perkembangan masyarakat, sekolah, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkup sekolah. Yang kelima ada kompetensi sosial, yaitu kepala sekolah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien, baik dengan peserta didik, guru, orang tua atau wali, dan masyarakat sekitar, sehingga seorang yang
memiliki kompetensi sosial akan nampak menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, komunikatif, dan kooperatif. Oke teman-teman, selanjutnya memasuki materi yang 5, yaitu mengenai peningkatan mutu sekolah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, seorang ahli Sudarwandani mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya, maka minimal harus melibatkan 5 faktor yang dominan, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga siswa, yang keempat kurikulum, dan yang kelima jaringan kerjasama. Berdasarkan 5 faktor yang telah disebutkan tadi, jelas bahwa kepala sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Utamanya seorang guru, karena guru sebagai ujung tombak di lapangan, atau maksudnya ini di kelas ya teman-teman, yang bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk meningkatkan mutu pembelajaran, seorang guru harus mempunyai syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajar dan membangun pembelajaran siswa agar lebih efektif di kelas, saling bekerja sama dalam belajar sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dan saling menghargai di antaranya, yaitu guru harus lebih banyak menggunakan metode pada waktu mengajar. Variasi metode mengakibatkan penyajian bahan lebih menarik perhatian. Nah, di situ siswa mudah menerima pembelajaran yang telah diajarkan sehingga kelas menjadi lebih hidup. Yang kedua, menumbuhkan motivasi. Hal ini sangat berperan dan pada kemajuan perkembangan siswa. Selanjutnya, melalui proses belajar, bila motivasi guru tepat dan mengenai sasaran, akan meningkatkan kegiatan belajar yang tepat pula. Selanjutnya ada seorang ahli, Arif Rahman, mengatakan bahwa setidaknya ada 4 hal penting yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan berlanjut pada mutu pendidikan di sekolah. Adalah yang pertama, peningkatan mutu, yang kedua aspek peningkatan mutu, yang ketiga faktor utama peningkatan mutu sekolah, dan yang keempat program penunjang perbaikan mutu. Selanjutnya, peningkatan mutu pendidikan melalui pembelajaran. Syaiful Sagala menyatakan bahwa pembelajaran mempunyai 2 karakteristik. Yang pertama, dalam proses pembelajaran melibatkan proses berpikir. Kedua, dalam proses pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus-menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Di sini guru dituntut lebih aktif, kreatif, dan inovatif, tidak menjadi sumber satu-satunya proses pembelajaran, menempatkan siswa tidak hanya sebagai objek, namun juga sebagai subjek dalam belajar, yang pada akhirnya bermuara pada proses pembelajaran yang menyenangkan, bergembira, demokratif, dan menghargai setiap pendapat, sehingga substansi pembelajaran benar-benar dihayati. Selanjutnya, unsur-unsur penting dalam peningkatan mutu pembelajaran. Ada 2 pendekatan yang menjadi unsur penting dalam peningkatan mutu pembelajaran sekaligus mutu pendidikan di sekolah dalam sudut pandang mikro dan makro pendidikan sebagaimana dijabarkan berikut ini. Yang pertama, pendekatan mikro pendidikan. Suatu pendekatan terhadap pendidikan dengan indikator kajiannya dilihat dari hubungan antara elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Secara lengkap, elemen mikro adalah kualitas manajemen pemberdayaan, satuan pendidikan profesionalisme, dan ketenagaan, relevansi, dan kebutuhan. Yang kedua, pendekatan makro pendidikan merupakan suatu kajian pendidikan dengan elemen yang lebih luas, yaitu dengan elemen sebagai berikut: standarisasi pengembangan kurikulum, pemerataan, persamaan dan keadilan, standar mutu, dan kemampuan bersaing. Untuk selanjutnya, strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Ada 10
strategi yang dianggap penting untuk meningkatkan dunia pendidikan, yaitu yang pertama adalah fokus pada pelanggan, internal dan eksternal. Yang kedua, berorientasi pada kualitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, memiliki komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerjasama tim. Yang keenam, menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. Yang ketujuh, mengadakan pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, menerapkan kebebasan yang terkendali. Yang kesembilan, memiliki kesatuan tujuan. Dan yang kesepuluh, melibatkan memberdayakan karyawan. Untuk selanjutnya memasuki materi yang keenam, yaitu mengenai tugas Dewan Pendidikan. Sebelumnya, Dewan Pendidikan merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Peran Dewan Pendidikan: A. Pemberi pertimbangan, B. Pendukung, C. Pengontrol, D. Mediator, yaitu antara pemerintah dan DPRD. Fungsi Dewan Pendidikan: mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen, melakukan kerjasama, menampung dan menganalisis aspirasi, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi, mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program. Keanggotaan Dewan Pendidikan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, bidang pendidikan. Yang B, tokoh masyarakat seperti ulama, budayawan, dan sebagainya. C, anggota masyarakat yang mempunyai perhatian kepada peningkatan mutu sekolah. D, pendidikan atau dijadikan figur di daerah. E, tokoh dan pakar pendidikan yang punya perhatian pada peningkatan mutu pendidikan. F, yayasan penyelenggara pendidikan. G, dunia usaha, industri, asosiasi profesi. H, organisasi profesi tenaga kependidikan. I, perwakilan dari komite sekolah yang telah disepakati. Kepengurusan Dewan Pendidikan itu terpilih bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi. Yang B, pengurus Dewan Pendidikan menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota. C, apabila pengurus Dewan Pendidikan terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat diberhentikan dan diganti dengan kepengurusan baru. D, pembiayaan kegiatan operasional Dewan Pendidikan ditetapkan melalui musyawarah anggota. E, untuk melaksanakan kegiatan operasional, Dewan Pendidikan sendiri menyelenggarakan rapat yang jenis dan mekanismenya ditetapkan oleh ADRT. Pembentukan Dewan Pendidikan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Transparan itu sendiri berarti bahwa Dewan Pendidikan harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas, mulai dari tahap pembentukan panitia, proses sosialisasi oleh panitia sendiri, kriteria calon anggota, lalu proses seleksi, dan sebagainya. Yang terakhir, komite sekolah. Komite sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau dalam beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Nama komite sekolah itu bisa disebut dengan nama yang generik, yang berarti bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing dalam satuan pendidikan tersebut. Seperti komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis madrasah, komite TK, dan sebagainya. Dengan demikian, organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran, dan anggotanya sesuai dengan
panduan yang melebur menjadi organisasi baru yang bernama Komite Sekolah atau SK Mendiknas nomor 044 U 2002. Kedudukan komite sekolah dalam satuan pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah. Satuan pendidikan dalam berbagai jenjang jenis jalur pendidikan mempunyai penyebaran lokasi yang sangat beragam. Sifat dari komite sekolah itu adalah mandiri, tetapi sebagai mitra yang harus saling bekerja sejalan dan konsep manajemen berbasis sekolah. Jadi meskipun mereka tuh bersifat mandiri, tetapi mereka tetap bekerja sama, tetap berjalan, saling membantu. Terutama dalam konsep manajemen berbasis sekolah, dalam konsep pembelajaran dalam dunia pendidikan. Tujuan dari komite sekolah yaitu dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya demografis, ekologis, nilai kesepakatan, kepercayaan yang tentunya dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Demikian presentasi kami dari kelompok 6 yaitu etika profesi. Kiranya teman-teman bisa paham dan bisa memahaminya. Dan juga terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.